Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Fatma Anjani, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Raja Ampat. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Adapun beberapa pertanyaan ini tentang wawancara pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Apakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik, terima kasih. Menyangkut tentang etika khususnya dalam sekolah, itu baik etika dalam sesama guru dan etika sesama guru dan kepala sekolah. Ini yang harus dijaga. Kita semua sebagai guru, saya juga sebagai penanggung jawab kepala sekolah, kita harus saling menjaga etika. Seorang kepala sekolah juga harus menjaga etika teman-teman bawahan guru, dan guru juga harus menjaga etika sesama guru dan antar kepala sekolah. Sehingga setiap pengambilan keputusan, baik itu menyangkut tentang keadaan guru, kebersamaan guru, dan ketidakhadiran guru itu dilakukan dengan secara pembinaan. Apabila ada guru yang melakukan proses pembelajaran yang tidak sesuai diharapkan, maka etika kepala sekolah adalah mengambil keputusan, mengarahkan, membina, dan melakukan evaluasi pada teman-teman guru. Itulah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah untuk saling menjaga etika antara pimpinan dan bawahan. Tidak dengan secara spontan, kasar, tetapi melalui etika yang baik. Guru harus menghormati kepala sekolah juga harus menghormati guru. Sekalipun guru itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika di dalam sekolah, maka tugas kepala sekolah adalah mengarahkan, membina, sehingga terwujudnya keputusan, kebijakan etika itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah apa yang atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan untuk saling menjaga etika adalah yang pertama adalah kita harus saling terbuka, transparan, dan saling mengarahkan. Kepala sekolah adalah sebagai manajer pimpinan, manajer dalam kepimpinan sekolah, itu tidak henti-hentinya selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan, hal-hal yang positif yang khususnya berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai guru maupun sebagai abdi masyarakat. Gitu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif selama ini? Alhamdulillah, untuk hal-hal yang efektif yang selama ini yang harus kita bangun di dalam sekolah ini dalam menjaga etika antara sesama guru dan pimpinan adalah, intinya adalah kita harus selalu transparan, terbuka dengan teman-teman, dengan bawahan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus, yang kedua adalah melalui musyawarah, rapat, koordinasi. Disitulah akan timbul
etika-etika dari baik teman-teman maupun kepala sekolah dalam melakukan program-program atau kegiatan maupun kebijakan-kebijakan yang saya putuskan dalam menjaga etika di dalam lingkungan sekolah. Terima kasih Pak. Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak, adakah selama ini tantangan yang Bapak dapatkan atau hadapi? Baik, tantangan banyak sekali. Tantangan di dalam menjaga etika di dalam sekolah ini banyak sekali. Baik itu siswa maupun guru, terutama adalah guru. Karena namanya kita manusia, kadang-kadang kita guru sering melalaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Namun kita juga harus memahami keadaan, kondisi guru itu sendiri. Alasan-alasan yang diberikan itu oleh guru untuk mengatasi etika itu harus sesuai dengan yang kenyataan yang ada, tidak membuat alasan-alasan yang sehingga bisa membengkalai tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Kepala sekolah juga harus bijaksana melakukan suatu kebijakan dalam mengambil keputusan sehingga antara proses pembelajaran dan etika kita sebagai guru dan kepala sekolah itu tetap berjalan dengan baik. Sedikit lagi Pak, selanjutnya misalkan Bapak mengambil keputusan ini mendapatkan kasus dilema etika ini, apakah diselesaikan saat itu juga di tempat itu juga atau Bapak membuat jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan memang harus punya proses. Harus punya proses dalam mengambil keputusan, apalagi menyangkut tentang etika guru. Jadi pengambilan secara bertahap, secara menyeluruh, sehingga keputusan itu bisa berdampak positif pada teman-teman guru, dan saya sebagai kepala sekolah juga akan menjadi bahan koreksi evaluasi saya di dalam selalu mengambil keputusan, bukan dengan secara spontan, secara kasar, sehingga hubungan antara guru dengan kepala sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya Pak, saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di sekolah, biasanya Bapak faktor-faktor apa yang mempermudah atau adakah yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, baik. Faktor-faktor yang kadang-kadang menunjang saya dalam mengambil keputusan itu adalah yang pertama itu saya ambil dari pengalaman saya sebagai guru, bahkan sebagai wakil kepala sekolah. Dari semua pengalaman kepala sekolah saya yang dulu bergantian itu saya ambil yang positifnya dan itu yang saya jalankan, ambil yang baiknya, dan yang buruknya adalah saya tinggalkan. Semua pengalaman saya dari teman-teman kepala sekolah yang lama itu yang saya ambil dan itu yang saya terapkan dalam saya mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Iya, baik Pak. Dalam kasus-kasus di sekolah yang Bapak hadapi selama ini, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari kasus-kasus dilema etika ini di sekolah Pak? Ya, baik. Pembelajaran yang saya alami dalam dilema etika di dalam sekolah ini adalah sangat sulit mempelajari teman-teman, baik itu dalam segi sifat, watak, dan lain sebagainya. Itu tugas kepala sekolah itu harus melihat dan mengevaluasi kinerja teman-teman, pekerjaan yang harus dilakukan oleh teman-teman, dan selalu
menanyakan semua kendala-kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terutama adalah dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jangan sampai kita meninggalkan tugas-tugas ini dan bisa mengorbankan anak-anak tidak mendapat sesuatu yang mereka harapkan. Itulah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Baik Pak, Iya. cukup sekian. Terima Iya. kasih atas waktunya. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah SMP Negeri 1 Raja Ampat. Terima kasih Pak atas Terima kasih. waktunya. Terima kasih Pak. Ya, ya.